Halo, salam dari Inside Yogyakarta. Ini sebuah hotel di dekat rumah. Pertanyaannya kenapa saya ada di sini? Ceritanya agak panjang. Jadi hari ini, tanggal 17 Juli 2020, saya seharusnya menjadi moderator untuk acara webinar melibatkan Bapak Duta Besar Arif Hafaz Ugroseno atau Pak Hafaz saya panggilnya. Nah, temanya tentang Laut Cina Selatan, jadi tentu beliau adalah pembicara yang sangat keren dan sangat tepat untuk acara ini. Penyelenggaranya adalah Pusat Teknologi Kelautan UGM. Saya terhormat sekali diminta untuk jadi moderator. Jadi saya siapkan dari awal dengan sangat serius, sangat bagus gitu ya. Uh, yang akan menjadi pembuka adalah Pak Rektor. Oke, singkat cerita, begitu waktunya tiba yaitu jam 2 sore waktu Jogja, ternyata di rumah saya mati lampu. Oke, mati lampu berarti tidak ada masalah harusnya, karena saya menggunakan laptop dan menggunakan koneksi internet menggunakan HP. Tapi ternyata kalau mati lampu, itu entah gimana sinyal internetnya jadi lemah sekali. Jadi bayangkan itu sudah jam 1:50 sekian saya baru sadar bahwa mati lampu dan ternyata memang tersendat-sendat sekali. Sementara di Zoom yang kita menggunakan Zoom itu Pak Hafaz sudah ada di sana, Pak Rektor sudah ada di sana, Bu Leni sebagai ketua Pusat Teknologi Kelautan sudah di sana juga, dan saya di WA. Kebayang nggak sih moderator ditunggu oleh pembicara dan Pak Rektor? Itu membuat saya sudah panik karena saya nggak bisa masuk dari tadi gitu, nggak bisa masuk ke Zoom. Akhirnya saya mencoba untuk meminta Asti, istri saya, untuk tethering. Saya pikir memang internet saya yang slow. Tahu masalahnya apa? HP-nya Asti mati. Dan tentu saja nggak bisa dicas karena mati lampu. Oke, saya minta Lita anak saya. Kemudian Lita dari ruangannya yang harusnya dia juga belajar online kan, kelas 1 SMA, dia pindah ke ruangan saya minta dia tethering. Setelah dia tethering, ternyata juga tetap karena masalahnya memang di sinyal. Nggak kuat, jadi kadang masuk, saya bisa masuk sebentar, saya udah lihat ada Pak Hafaz, ada Pak Rektor, ada Bu Leni, dengan suara yang tersendat-sendat begitu, saya juga bingung, saya harus ngomong apa segala macam, saya tidak tahu percakapannya apa segala macam kan. Jadi begitu, saya cuma bisa bilang, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya mati lampu dan kelihatannya saya harus melakukan sesuatu yang untuk menyelamatkan ini semua. Saya juga nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya moderator kan, jadi harus bicara pertama gitu. Akhirnya udah saya nggak bisa berpikir lama. Saya pikir kalau di rumah pasti nggak ada solusinya. Lalu saya telepon seorang teman namanya Mas Pandu. Pandu, kalau nonton sekarang ini Pandu masih ngerti. Saya bilang pokoknya aku perlu kamar, perlu ruangan tempat aku bisa seminar gitu. Dia bilang, oh di kantorku aja. Dia punya kantor JTN itu adanya di dekat rumah lah gitu. Saya tahu tempat itu. Oke, langsung saya menuju ke mobil, menuju ke sana. Maunya agar di sana ada tempat, pokoknya meja kecil aja, yang penting ada internet segala macam. Pas saya udah nyetir ke arah sana, Pandu telepon. Apa katanya? Mas, ternyata di kantorku juga mati lampu. Akhirnya pas di sepanjang jalan saya mikir gimana kemana nih? Ke kampus terlalu jauh, ke rumah ibu mertua saya terlalu jauh juga. Saya pikir di tengah jalan kemana ya? Saya lihat beberapa kafe di pinggir jalan tutup. Ya kenapa tutup? Karena mati lampu, wajar gitu kan. Akhirnya saya jalan di sepanjang jalan tajam dari rumah. Saya ingat, oh gimana kalau hotel? Akhirnya saya tahu di sini ada hotel namanya Insa Yogyakarta. Dan saya belum pernah masuk hotel ini sama sekali, tapi udah saya kemudian masuk ke hotel itu, di depan ada, ini protokol COVID-nya keren sekali ya, jadi sangat rapi. Di depan ada tukang parkir, langsung stop saya dan saya buka kaca, ditanya, saya bilang, saya mau check in. Saya tanya, oke bisa Pak katanya. Terus tapi kemudian disuruh untuk parkir dan segala macam yang rapi karena memang ini protokolnya ketat sekali. Saya parkir, ketika saya parkir kemudian di sana nggak ada penjaga, bukan nggak ada penjaga, penjaganya lagi bertugas tempat lain, saya langsung masuk aja. Nah, sampai di resepsionis saya bilang, Bapak mohon maaf karena ini prosedurnya ketat, Bapak harus di luar dulu, mengisi formulir segala macam lah pokoknya gitu. Tapi gimana lagi, saya nggak mungkin bantah kan, saya tidak mungkin mengatakan misalnya, nggak mau, saya mau cepat-cepat, nggak mungkin lah intinya, saya harus tetap disiplin. Jadi udah saya keluar, saya isi formulir dulu, tapi sambil tegang banget, itu aja udah telat gitu. Ini aja udah, wah, saya ingat banget jam 2 lebih hampir lebih 20 atau lebih 19 gitu. Jadi bayangin, orang mulai acaranya aja jam 2 harusnya gitu kan. Akhirnya saya dibolehkan ke ya tentu saya ditembak juga di sininya apa untuk suhu suhu tubuh gitu ya. Saya ke resepsionis, ya biasa resepsionis kan melayani dengan sangat baik, sopan, standar. Saya pengennya cepat-cepat gitu. Akhirnya ya udah dia mau melayani dengan agak cepat, soalnya Mbak saya benar-benar perlu untuk webinar segala macam, mungkin dia juga nggak ngerti apa yang saya bilangin. Tapi intinya dia mau cepat-cepat. Akhirnya bayar pakai apa Pak? Saya bilang oke, bayar pakai kartu kredit aja. Saya kasih kartu kredit saya. Oke, tapi saya biasanya pakai tanda tangan, saya nggak mau pakai PIN. Dia bilang, Pak, tidak bisa pakai tanda tangan, harus pakai PIN di sini.
tapi memang ujian tuh datang di saat-saat yang tepat gitu ya. Ya udah Mbak, saya memang agak tinggi kemudian suaranya karena saya emosi juga, terus emosi bukan karena marah sama Mbaknya, tapi saya emosi pada diri saya sendiri gitu ya. Saya tuh perlu banget untuk menyelesaikan persoalan ini pertama aja. Boleh nggak saya dibantu dulu? Mungkin saya nggak harus bayar dulu, tapi Anda tahu kan siapa saya, maksud ada identitas saya, nanti bisa dikejar segala macam. Kasih saya kesempatan masuk kamar dulu deh untuk bisa menyelesaikan ini semua gitu, untuk bisa seminar dulu. Akhirnya Mbaknya baik hati, saya dikasih kartu tanpa bayar, berarti saya langsung naik ke kamarnya 512. Saya masuk kamar, langsung saya buka segala macam. Cepet lah ini, saya berusaha untuk secepat-cepatnya. Setelah saya buka, memang cepat, internetnya juga kencang dan segala macam. Apa yang terjadi? Pak Hafaz sudah presentasi. Artinya berarti saya melewatkan banyak hal. Pembukaan saya lewatkan, sambutan rektor saya lewatkan, sambutan Pustek Lautan saya lewatkan, perkenalan Pak Hafaz juga saya lewatkan, dan segala macam lah. Pokoknya Pak Hafaz sudah presentasi. Ya udah, saya masuk dan saya tampilkan wajah saya dengan kamera. Di situ kemudian Pak Hafaz langsung menyapa saya. Beberapa menit kemudian setelah beliau bicara, menyapa dalam konteks ketika beliau mengatakan sesuatu, karena beliau tahu saya sudah bergabung, beliau kemudian mengajak saya untuk berdialog secara tidak langsung. Misalnya dengan mengatakan jadi misalnya gini beli, gitu. Jadi jadi kalau ketika membahas sesuatu, beliau ingin konfirmasi atau seakan mengajak saya untuk dialog atau menyamakan energi, beliau mulai katakan. Jadi artinya sejak saat itu audiens juga sudah mulai tahu bahwa saya ada di sini. Tapi yang menarik adalah kemudian di belakang saya seperti sekarang ini ada tempat tidur segala macam. Jadi ini tidak saya set sama sekali berubah, tidak ada akademik yang sama sekali. Tapi pokoknya ya lakukan aja gitu. Tapi saya pikir saya sampai bingung mau ngomong apa. Tapi intinya adalah situasinya ribet banget. Tapi saya mencoba untuk menyelesaikannya dengan cepat, walaupun mungkin tidak sempurna. Tapi here I am. Dan akhirnya toh ketika beliau selesai presentasi, saya WA kepada Bu Leni. Saya diberikan untuk kesempatan untuk take over langsung dan saya langsung mengambil alih acara, dan akhirnya berjalan sampai akhir. Saya mencoba untuk menjadi host yang baik bagi Pak Hafaz, bertanya dengan baik, mencoba mengajukan pertanyaan yang diajukan oleh peserta, dan akhirnya sampai selesai, sampai ditutup, dan sampai sekarang saya bikin video ini. Jadi itu perjuangan untuk menjadi seorang host. Tidak mudah, tapi seru.